Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seperti yang telah dikisahkan, nilai-nilai agama yang ada di dalam Umar bin Khattab telah menyatu, sehingga pikirannya hanya tertuju pada disiplin yang akan diperbuatnya dan akan membuat agama ini menjadi lebih kuat lagi. Dan dengan turunnya wahyu di kemudian hari justru memperkuat pendapatnya serta sikapnya dalam menghadapi Khalid bin Walid. Ini sebuah bukti menyatunya agama Allah di dalam dirinya. Bahkan dalam masalah tawanan perang, Umar bin Khattab paling berani dan berterus terang menyampaikan pendapatnya di hadapan Rasulullah SAW dan mau mempertahankannya. Apakah ini sebuah ijtihad Umar bin Khattab tentang tawanan perang? Mari kita ikuti kisah selanjutnya mengenai ijtihad Umar bin Khattab di masa Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay menemui Rasulullah dan membantah bahwa ia berkata demikian. Tetapi wahyu datang mendustakannya. Ketika itu Abdullah, anak Abdullah bin Ubay yang sudah menganut Islam dengan baik, berkata, "Rasulullah, saya mendengar Anda menginginkan Abdullah bin Ubay dibunuh. Kalau memang begitu, berikanlah tugas itu kepada saya. Akan saya bawakan kepalanya kepada Anda." Orang-orang Khosraj sudah tahu tak ada orang yang begitu berbakti kepada ayahnya seperti yang saya lakukan. Saya khawatir Anda akan menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Kalau sampai orang lain itu yang membunuhnya, saya tak akan dapat menahan diri membiarkan orang yang membunuh ayah saya jalan bebas. Tentu akan saya bunuh dia, dan berarti saya membunuh orang beriman yang membunuh orang kafir, dan saya akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah menjawab, "Inna la naqtuluhu bal natarafaku bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana." Kita tidak akan membunuhnya, bahkan kita harus berlaku baik kepadanya, harus menemaninya baik-baik selama dia masih bersama kita. Sejak itu, penduduk Madinah melihat Abdullah bin Ubay dengan penuh curiga dan tidak lagi menghargainya. Tak kala pada suatu hari, Nabi sedang berbicara dengan Umar mengenai masalah-masalah kaum muslimin, sampai juga menyebut-nyebut Abdullah bin Ubay dan yang juga disalahkan oleh golongannya sendiri. "Umar, bagaimana pendapatmu?" kata Rasulullah. "Ya, kalau Anda bunuh dia ketika Anda katakan kepada saya supaya dibunuh saja, tentu akan jadi gempa karenanya. Kalau sekarang saya suruh bunuh, tentu akan Anda bunuh. Sungguh sudah saya ketahui bahwa perintah Rasulullah lebih besar artinya daripada perintah saya." Sesudah Abdullah bin Ubay meninggal dan Nabi bermaksud menyembahyangkannya, Umar segera mengingatkan tipu daya dan kejahatan orang itu terhadap Islam dengan membacakan firman Allah, "Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak sampai 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampuninya, sebab mereka sudah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan orang fasik." Quran Surat 9 ayat 80. Nabi tersenyum melihat semangat Umar menyerang orang yang sudah meninggal, seraya berkata, "Kalau saya tahu dengan menambah lebih dari 70 dapat diampuni, akan kutambah." Nabi menyembahyangkan juga dan ikut mengantarkan sampai selesai penguburan. Setelah itu datang firman Allah, "Sekali-kali janganlah kau menyembahyangkan siapapun dari mereka yang mati
dan janganlah berdiri di atas kuburannya. Mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan mati dalam keadaan fasik. Quran Surat 9 ayat 84. Rasulullah mengumumkan tentang keberangkatan menunaikan ibadah haji pada tahun ke-6 sesudah hijrah ke Madinah. Sesampainya dekat di Mekah, pasukan berkuda Quraisy menghadangnya dan melarang memasuki Mekah. Mereka bersumpah bahwa Muhammad tak boleh masuk dengan paksa. Padahal kedatangan Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji, bukan untuk berperang. Oleh karena itu, ia dan sahabat-sahabatnya berhenti di Hudaybiyah dan bermaksud mengadakan perundingan dengan pihak Quraisy agar dibukakan jalan untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan menyelesaikan kewajibannya haji. Ia memanggil Umar bin Khattab supaya memasuki Makkah dan berbicara dengan Quraisy mengenai maksud kedatangannya. Tetapi Umar berkata, "Rasulullah, saya khawatir Quraisy akan mengadakan tindakan terhadap saya. Mengingat di Mekah sudah tidak ada lagi Banu Adi bin Ka'ab yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui bagaimana permusuhan saya dan tindakan tegas saya terhadap mereka dulu. Saya ingin menyarankan orang yang lebih baik dalam hal ini daripada saya, yaitu Utsman bin Affan." Utsman pun memasuki Mekah. Lama ia mengadakan pembicaraan dengan Quraisy dan terpisah dari muslimin, sehingga dikira ia sudah dibunuh. Maka Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mengadakan ikrar atau yang dikenal dengan Baiat Ridwan akan memerangi Quraisy kalau sampai Utsman dibunuh. Tetapi tak lama kemudian Utsman kembali dan mengatakan bahwa untuk menjaga kewibawaan Quraisy di kalangan orang-orang Arab, mereka menolak kedatangan muslimin ke Mekah tahun ini. Namun mereka tidak menolak perundingan untuk keluar dari suasana permusuhan sesudah diyakinkan bahwa Muhammad datang akan menunaikan ibadah haji, bukan untuk berperang. Pembicaraan dilanjutkan antara kedua pihak untuk mengadakan perjanjian dan mencari perdamaian. Tetapi Umar tampaknya sudah kesal benar karena Nabi menyetujui pembicaraan demikian, sehingga ia melompat dan pergi menemui Abu Bakar dan katanya, "Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Ya, memang." "Bukankah kita ini muslimin?" tanya Umar. "Ya, memang," kata Abu Bakar. Umar melanjutkan, "Bukankah mereka kaum musyrik?" "Ya, benar," jawab Abu Bakar. "Mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?" tanya Umar. Akhirnya kata Abu Bakar kepada Umar, "Umar, duduklah, taatilah dia dan jangan langgar perintahnya. Saya bersaksi bahwa dia Rasulullah." Umar pun kemudian berkata, "Saya bersaksi bahwa dia Rasulullah." Umar merasa tidak puas pembicaraannya dengan Abu Bakar. Ia pergi menemui Rasulullah dengan garis-garis kemarahan masih membayang di mukanya. Maka katanya, "Rasulullah, bukankah Anda Rasulullah?" "Ya, memang," jawab Nabi. "Bukankah kita muslimin?" tanya Umar lagi. "Ya, memang." "Bukankah mereka kaum musyrik?" "Ya, benar," tanya Umar lagi. "Mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama?" Rasulullah menjawab, "Ana Abdullahi wa Rasuluhu dan khalifa amrahu wa la yudayyi'ani." Saya hamba Allah dan Rasulullah. Saya tidak akan melanggar perintahnya dan dia tidak akan menyesatkan saya. Dengan jawaban itu Umar terdiam. Setelah itu kemudian ia pernah berkata, "Saya masih mengeluarkan zakat, berpuasa, sholat, dan membebaskan budak di antara yang saya kerjakan waktu itu, sebab saya khawatirkan
kata-kata yang saya ucapkan itu, sementara saya mengharapkan segala yang terbaik. Kita lihat bagaimana ia begitu percaya diri dan sangat membanggakan pendapatnya. Betapa Umar tidak akan merasa bangga dengan pendapatnya itu, karena Quraisy sudah memperkuat sikapnya dalam menghadapi para tawanan Badar. Ia tetap pendapatnya bahwa Abdullah bin Ubay harus dibunuh, sampai kemudian ia dapat diyakinkan bahwa perintah Rasulullah lebih besar artinya daripada perintahnya. Begitu juga ia masih bertahan dengan pendapatnya mengenai perjanjian Hudaybiyah, sampai kemudian turun wahyu memperkuat Rasulullah dan disebutkan bahwa perjanjian itu merupakan kemenangan besar. Perdebatan dengan Rasulullah seperti itu, berdebat dengan orang lain sebelum dapat dibuktikan kebenarannya, baik dengan wahyu atau melihat bukti yang nyata atau sebaliknya. Kita melihat bahwa dengan pikiran Umar tidak berorientasi kepada teori-teori yang abstrak yang disusun dan diuji coba agar dijadikan pegangan yang logis, tetapi langsung orientasinya kepada Islam. Seperti sebelum itu, dengan pengalaman yang praktis dalam kenyataan hidup yang dihadapinya, pengalaman praktis ini jugalah yang menggugah pikirannya mengenai para tawanan Badar, mengenai Abdullah bin Ubay, dan mengenai perjanjian Hudaybiyah. Ini juga yang menggugah pikirannya yang tidak disertai turunnya wahyu mengenai persoalan-persoalan umat Islam umumnya atau khusus mengenai Nabi. Kegemaran penduduk Mekah memang meminum minuman keras, dan Umar pun di masa jahiliyah termasuk orang yang sangat kecanduan khamar. Ketika itu kaum muslimin juga meminum minuman keras selama mereka masih tinggal di Mekah. Sampai beberapa tahun kemudian setelah hijrah ke Madinah, Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum-minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara Aus dengan Khazraj. Sehubungan dengan itu, Umar menanyakan soal minuman ini kepada Rasulullah. Ketika itu Quran belum menyinggungnya, maka kata Nabi, Allahumma ya Allah, jelaskanlah soal ini kepada kami. Setelah itu kemudian turun ayat ini, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, keduanya mengandung dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Quran surat kedua ayat 219. Karena dalam ayat ini minuman belum merupakan larangan kaum muslimin tetap saja menghabiskan waktu malam dengan minum minuman khamar sebanyak-banyaknya. Kalau mereka melakukan sholat, sudah tidak tahu lagi apa yang mereka baca. Kembali Umar bertanya dan katanya, Allahumma ya Allah, jelaskanlah tentang khamar itu kepada kami. Minuman ini merusak pikiran dan harta. Kemudian turun ayat ini, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk, supaya kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sejak itu muadzin Rasulullah berkata, orang yang mabuk jangan mendekati sholat. Kaum muslimin sudah mulai mengurangi minuman khamar, kendati belum berhenti sama sekali. Pengaruh buruk yang ada pada sebagian mereka masih terasa. Ketika sedang minum minuman, salah seorang dari Ansor sempat mencederai salah seorang dari Muhajirin dengan tulang unta yang mereka makan akibat perselisihan di antara mereka. Dan ada dua suku yang sedang mabuk bertengkar, lalu mereka saling tikam. Umar kembali berkata setelah melihat semua itu, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar ini dengan tegas, sebab ini telah merusak pikiran dan harta.
Setelah itu firman Allah turun, "Hai orang-orang yang beriman, bahwa anggur dan judi dan persembahan kepada batu-batu atau meramal nasib dengan anak panah suatu perbuatan keji buatan setan. Jauhilah supaya kamu beruntung. Dengan minum-minuman keras dan judi, maksud setan hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, menghalangi kamu mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Tidakkah kamu hendak berhenti juga? Tidakkah kamu hendak berhenti juga?" Quran Surat 5 ayat 90-91. Di kalangan muslim ada orang yang merasa kurang senang dengan larangan itu, lalu berkata, "Mungkinkah Homer itu kotor, keji, padahal sudah bersarang di perut Sipolan, dan Sipolan yang sudah terbunuh dalam perang Uhud, si perut si Anu, dan si Anu yang sudah terbunuh dalam perang Badar." Maka firman Allah ini turun, "Bagi mereka yang beriman dan berbuat baik, tidak berdosa atas apa yang mereka makan waktu lalu, selama mereka menjaga diri dan beriman dan berbuat segala amal kebaikan, kemudian menjaga diri dan beriman, kemudian sekali lagi menjaga diri dan berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat amal kebaikan." Quran Surat 5 ayat 93. Demikianlah salah satu peranan Umar sehubungan dengan beberapa persoalan umat Islam secara umum sebelum ada ketentuan wahyu. Mengenai hubungannya dengan Rasulullah secara pribadi, dalam pandangan Umar bukan tidak sama dengan segala urusan muslimin yang lain. Oleh karenanya tidak segan-segan ia membicarakan dengan Nabi. Bukhari menyebutkan dengan mengacu kepada Aisyah yang mengatakan, Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Pasangkanlah hijablah untuk istri-istrimu." Tetapi Nabi tidak melakukannya. Ketika itu istri-istri Nabi malam-malam pergi ke tempat-tempat orang buang air. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat Saudah binti Zam'ah. Sosok perempuan ini tinggi, maka kata Umar, "Saya mengenal Anda, Saudah." Harapannya supaya memakai hijab. Maka Allah menurunkan ayat hijab. Disebutkan bahwa Umar berkata, "Rasulullah yang datang kepada Anda, ada orang yang baik dan ada yang jahat. Sebaiknya para ummul mukminin, ibu orang-orang beriman, suruh memakai hijab." Ayat hijab seperti firman ini, "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan lain manapun. Jika kamu bertakwa, janganlah terlalu lunak bicara, supaya orang yang ada penyakit di dalam hatinya tidak bangkit nafsunya. Tetapi bicaralah dengan kata-kata yang baik, dan tinggallah di rumah kamu dengan terang. Dan janganlah memamerkan diri seperti orang jahiliyah dulu. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah hanya hendak menghilangkan segala yang nista dari kamu, ahli bait, dan membuat kamu benar-benar suci dan bersih." Quran Surat 33 ayat 32 sampai 33. Dan firman-Nya lagi, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan perempuan-perempuan beriman, agar mereka mengenakan hijab bila keluar, supaya mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih." Quran Surat 33 ayat 59.